Data dari Satuan Tugas Satgas Penanganan COVID-19 hingga Sabtu 28 Agustus 2021 pukul 12 waktu Indonesia Barat, ada penambahan 18.594 kasus sembuh dalam kurun waktu 24 jam terakhir. Dengan demikian, kini ada sebanyak 3.707.850 kasus sembuh di tanah air. Sementara itu ada penambahan 591 kasus kematian dalam kurun waktu yang sama. Hingga kini tercatat ada sebanyak 131.372 kasus kematian dari COVID-19. Paparan COVID-19 di Indonesia sendiri sudah terjadi di 510 kabupaten atau kota dari 34 provinsi di Indonesia. Dengan data tersebut, maka saat ini tercatat ada sebanyak 227.182 kasus aktif COVID-19. Kasus aktif ialah pasien yang masih terkonfirmasi positif virus corona dan menjalani perawatan di rumah sakit ataupun isolasi mandiri. Selain itu, Satgas juga mencatat ada sebanyak 248.139 orang yang berstatus suspek COVID-19. Lantaran masih adanya penambahan kasus aktif di Indonesia, maka penting untuk terus menerapkan protokol kesehatan dimanapun Anda berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, alhamdulillahirrabbilalamin wabihi nasta'in wala umri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Puji syukur kehadirat Ilahi Rabbi yang mana telah memberikan kita kenikmatan, taufik serta hidayahnya sehingga kita senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Amin, 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 ya Rabbal Alamin. Salawat dan salam tidak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang, yakni ad-dinul Islam wal iman. Hai para sahabat semua, perlu kita ketahui dari cuplikan video kita tadi bahwa kita sekarang berada pada era pandemi COVID-19. Nah, apa sih era pandemi COVID-19 itu? Lalu, apa penyebabnya dan bagaimana cara mengatasinya? Sebelum kita membahas ke pembahasan tersebut, izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Nurul Karomatus Saadah dari Prodi Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan nomor NIM 2102011011064. Baik, untuk pembahasan yang pertama, apa sih pandemi COVID-19 itu? Pandemi sendiri adalah sebuah epidemi yang telah menyebar ke berbagai benua dan negara dan umumnya menyerang banyak orang. Sedangkan epidemi adalah sebuah istilah yang telah digunakan untuk mengetahui peningkatan jumlah kasus penyakit secara tiba-tiba pada suatu populasi area tertentu. Sedangkan COVID-19 sendiri adalah penyebutan untuk virus yang menyebabkan penyakit Coronavirus Disease 2019. Setelah kita mengenal apa itu pandemi COVID-19, apa sih dampak dari pandemi COVID-19 itu? Dampak virus corona ini tidak hanya dari segi kesehatan saja, melainkan juga dari segi pendidikan dan perekonomian. Contohnya, banyak kendala dalam proses pendidikan karena dilakukan secara daring. Beberapa barang menjadi mahal dan langka untuk ditemukan, impor barang menjadi terhambat, dan merusak tatanan ekonomi di Indonesia, dan masih banyak lainnya. Lalu, bagaimana cara kita mengatasi pandemi COVID-19 ini? Beberapa cara diantaranya adalah dengan menerapkan protokol kesehatan 5M. Apa sih protokol kesehatan 5M itu? Untuk M yang pertama adalah memakai masker. Nah, di sini perlu kita ketahui bagaimana cara memakai masker yang baik dan benar. Simak video berikut. Sering menggunakan masker, tapi sudahkah benar cara penggunaannya?
Berikut cara yang benar menggunakan masker. Pertama, cuci tangan dengan sabun dan air mengalir atau bersihkan tangan dengan cairan berbahan dasar alkohol. Cek masker Anda dan periksa apakah ada sobekan atau lubang. Pastikan arah masker sudah benar. Pita logam terletak di sisi atas. Tekan pita logam atau sisi masker yang kaku sampai menempel sempurna ke hidung. Tarik sisi bawah masker sampai menutupi mulut dan dagu. Setelah digunakan, lepas tali elastis masker dari daun telinga sambil tetap menjauhkan masker dari wajah dan juga pakaian. Supaya tidak bersentuhan dengan permukaan masker yang mungkin terkontaminasi. Segera buang masker di tempat sampah tertutup setelah digunakan. Selanjutnya, bersihkan tangan setelah menyentuh atau membuang masker. Gunakan cairan antiseptik berbahan dasar alkohol atau jika tangan terlihat kotor, cuci tangan dengan air bersih mengalir dan juga sabun. Demikian cara memakai masker yang baik dan benar. Jangan sampai salah lagi ya teman. Lalu untuk M yang kedua adalah mencuci tangan dengan memakai sabun. Perlu kita ketahui bagaimana cara mencuci tangan dengan pakai sabun yang baik dan benar. Simak video berikut ini ya. 6 langkah cuci tangan. Basahi kedua tangan terlebih dahulu dan gunakan sabun secukupnya. Ratakan sabun dengan menggosok kedua telapak tangan. Gosok kedua punggung tangan secara bergantian. Gosok sela-sela jari tangan. Gosok bagian dalam jari dengan posisi jari tangan saling mengunci. Gosok dan putar ibu jari bergantian. Gosok memutar ujung jari tangan secara bergantian. Bilas dengan air mengalir. Keringkan dengan tisu atau handuk. Kemudian matikan keran dengan tisu atau handuk yang sudah digunakan. Lakukan langkah-langkah mencuci tangan selama 40-60 detik jika menggunakan air dan 20 hingga 30 detik jika menggunakan hand sanitizer. Ini kata dokter tentang cara mencuci tangan. Hai, terima kasih sudah menyaksikan video ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe. See you on the next video. Nah, demikian tadi adalah video mengenai tata cara cuci tangan pakai sabun yang baik dan benar. Jangan sampai salah lagi ya teman. Selanjutnya, untuk M yang ketiga adalah menjaga jarak. Untuk M yang keempat adalah menjauhi kerumunan. Dan untuk M yang kelima adalah mengurangi mobilitas. Hal-hal tersebut dilakukan karena penyebaran virus corona ini terjadi begitu cepat. Mulai lewat udara, lewat sentuhan kulit, dan lain sebagainya. Selain menerapkan protokol kesehatan 5M untuk pribadi masing-masing, pemerintah sendiri pun juga mengupayakan beberapa hal untuk mengurangi peningkatan kasus virus corona yang ada di Indonesia. Upaya ini diantaranya adalah pemberlakuan PPKM dan pemberlakuan program vaksinasi. Nah, selanjutnya yang akan kita bahas ini adalah pentingnya vaksinasi untuk mengurangi kasus virus corona yang ada di Indonesia. Simak video berikut ini ya.
Demikian video singkat mengenai tujuan dari vaksinasi corona. Dari video tersebut dapat disimpulkan betapa pentingnya vaksinasi corona ini untuk mengendalikan kasus virus corona yang semakin meningkat yang ada di Indonesia. Oleh karena itu, mari kita dukung program pemerintah untuk menjadikan Indonesia bebas virus corona dengan mengikuti vaksinasi ini dan menerapkan protokol kesehatan 5M. Vaksin, good. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terjadi kesalahan kata. Terima kasih atas partisipasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.